Ya udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Kotiba guys. Di video kali ini kita akan mengangkat kisah lagi lagu-lagu misterius yang ada di Indonesia. Gila guys, gila. Lagu yang kukatakan dengan indah itu lumayan viewsnya nyampe 1000. Tapi sayang guys, copyright. Tapi nggak apa-apa, karena ya kalau misalkan saya ngejar AdSense-nya mungkin sound dari musiknya bisa saja saya nggak aktifin ya. Tapi yang mau ditonton apa kalau misalkan musiknya dihilangkan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan viewsnya bagus tapi nggak dapet iklannya, nggak apa-apa gitu. Dan kemarin pun ada yang nge-DM, "Bang, bahas dong lagu Resah milik Payung Teduh." Dan saya pun penasaran juga. Ternyata guys, waduh gila. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali lagu-lagu yang bisa dibilang misterius ya. Dalam segi baik itu proses pembuatan lagunya ataupun pas proses recordingnya, dan bahkan sampai proses penulisan liriknya pun ada hal-hal yang bisa dibilang mistis gitu. Dan salah satunya yaitu tentang lagu dari Payung Teduh, pesan dari seseorang menjelang kematiannya guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih buat kalian yang udah mensupport channel ini sampai dengan 23.000 subscriber guys. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran buat channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan kita balik lagi ke tema utama kita, yaitu tentang misteri dibalik lagu Resah milik Payung Teduh ini guys. Oke, jadi lagu Resah ini guys tercipta dari curhatan yang dialami oleh seorang personil dari Payung Teduh, yaitu Komik guys. Dimana Komik ini memiliki teman, dan kisah ini terjadi guys pada saat dia sedang hiking gitu, melakukan hiking ke gunung, dimana hiking ini diikutin oleh banyak orang, salah satunya Komi dan temennya, sang penyair yang tulisannya dimasukkan ke dalam lagu Resah Payung Teduh ini guys. Jadi pas waktu hiking, Komi ini dideketin dengan temannya, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu si temennya ini curhat kalau dia sedang memiliki masalah tentang kisah asmaranya guys, tentang percintaannya. Tetapi ketika pas di tengah perjalanan untuk meneruskan hiking tersebut, tiba-tiba si temen yang baru curhat ini hilang guys, entah kemana, karena nggak ada intuisi dan nggak ada feeling hal negatif tentang temannya ini. Mungkin tersesat atau mungkin kemana dulu, kayak mungkin pipis ataupun udah duluan ataupun ada keperluan lain. Dan selang beberapa waktu, akhirnya Komi beserta teman-temannya pun memutuskan untuk mencari sambil melanjutkan perjalanan. Tetapi temannya yang hilang ini nggak ketemu terus guys. Akhirnya diteruskanlah perjalanan dan menunggu di pos selanjutnya, tetapi temannya ini nggak ketemu terus. Dari situlah ada pemikiran lain, takutnya temannya ini jatuh atau tersesat dan hilang gimana. Akhirnya semua teman-temannya ini langsunglah mencari anggotanya tersebut yang hilang. Dan setelah beberapa lama mencari, akhirnya ketemu guys, dalam keadaan yang berbeda. Temennya ini telah berada di atas pohon guys, alias gantung diri. Dan di sekitar tempat kejadiannya pun Komik menemukan seberkas surat, dimana surat ini seperti kata-kata penyesalan guys. Wow, pokoknya kata-katanya mencekam guys. Dan lambat laun akhirnya penggalan-penggalan dari tulisan-tulisan tersebut guys dijadikan sebuah, bukan hanya sebagian lirik saja yang dipakai dalam penyusunan lagu ini guys, tapi menyangkut ke semuanya guys. Kata-kata terakhir dari seseorang yang belum meninggal, dan meninggalnya pun dalam keadaan enggak normal guys. Wow. Dan guys, kita akan langsung menyimak kata-kata terakhir yang ditulis oleh seseorang sebelum meninggal. Kata-katanya seperti ini guys: "Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap." Jadi guys, untuk kata-kata orang yang sedang menjalani percintaan ini bisa dibilang romantis, tetapi untuk kehidupan yang normal guys, jika ada seseorang dengan pasangannya berjalan berdua ketika hujan dan gelap, ini menandakan sebuah kekelaman guys. Karena sesuatu yang gelap itu bisa dibilang berada di dunia yang berbeda guys, dimana hujan-hujan ini bisa disimbolkan dengan air mata yang di dalamnya berisi tentang kesedihan, keresahan, dan kegelisahan guys. Lalu diteruskan dengan kata-kata, "Tapi aku tak bisa melihat matamu."
Matamu di sini mungkin mata hati guys, atau bisa dibilang ini laki-laki, ini perempuan, tetapi dia tidak bisa saling menatap guys, disekat oleh dunia yang berbeda sehingga si ceweknya nggak bisa melihat dan si cowoknya pun nggak bisa melihat. Yang ini membuktikan bahwa telah terjadi perbedaan dua dimensi yang berbeda untuk kehidupan mereka guys. Gila. Oke guys, berikutnya ialah aku ingin berdua denganmu di antara daun yang gugur. Ini kata-kata bisa dibilang misterius guys, bahwa kata gugur ini bisa dikonotasikan dengan seseorang yang sudah meninggal dunia guys. Dan baik itu, dedaunan merupakan bagian dari pohon yang gunanya untuk melindungi pohon dari guncangan angin. Ini bisa disimpulkan bahwa jika pepohonan itu ialah suatu tubuh dan dedaunan itu sesuatu yang melindungi tubuh kita dari terjangan angin yang keras, dan gugur ini disimbolkan dengan kematian guys, kita bisa disimpulkan bahwa sudah tidak berguna lagi guys. Kalau pohon nggak ada daunnya, itu pohon yang kering, yang jauh dari rasa keindahan guys. Dan yang paling aneh lagi guys, ialah terdapat lirik lagu yang isinya itu, aku menunggu dengan sabar di atas ini melayang-layang guys. Jadi mungkin bisa disimbolkan di atas ini ialah di atas sebuah pohon, dan melayang-layang itu dia telah mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri guys. Oke guys, mungkin itulah kisah misteri dari lagu Resah milik Payung Teduh ini guys. Banyak yang berpikiran bahwa wah ini mah mungkin hoax, wah ini mah mungkin strategi pasar, wah ini mah hanya sekedar cerita doang yang mengada-ngada, wah ini mah buat soundtrack film atau apalah, itu terserah. Di sini kita hanya sekedar untuk bercerita, berbagi informasi tentang kisah-kisah misteri yang ada di Indonesia guys. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Saya Indra Kotiba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.